Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sahabat Ero. Di kesempatan kali ini Bang Ero ingin berbagi informasi. Tentunya informasi ini sangat penting untuk para calon TKI ataupun calon PMI yang hendak masuk ke negara Brunei Darussalam. Informasi ini sangatlah penting, maka buat sahabat Ero semua, jangan tinggalkan video ini, saksikan terus, simak terus videonya sampai habis. Sebelum itu, untuk dukung channel Sahabat Ero, silahkan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Don't forget. Oke, kita lanjut. Seperti yang akan saya bahas, yaitu di video kali ini itu ada hal-hal yang harus diketahui oleh calon PMI yang hendak kerja ke negara Brunei Darussalam ya. Ini saya kutip dari akunnya Bapak Arif Suyoko. Beliau adalah seorang staf fungsi protokol dan konsuler yang bekerja di KBRI Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Buat sahabat Ero, Bang Ero kali ini informasinya yaitu pertama ada beberapa poin ya. Poin yang pertama ini saya akan bacakan, tolong simak baik-baik ya. Pada poin yang pertama, pemerintah Indonesia melalui keputusan Dirjen Bina Penta ya, Kemnaker nomor 3/558 garing PK.02.02 garing X1 garing 2022 menetapkan bahwa Brunei Darussalam sebagai negara tujuan penempatan pekerja Indonesia pada semua sektor berbadan hukum ya. Terus kecuali sektor rumah tangga ataupun sektor domestik. Dalam hal ini dikarenakan Indonesia dan Brunei masih dalam proses negosiasi MOU penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di Brunei. Itu poin yang pertama. Jadi itu untuk kecuali sektor rumah tangga ataupun sektor domestik ya. Oke. Untuk poin yang kedua yaitu berangkat bekerja ke luar negeri hendaknya dilakukan secara prosedural atau jalur resmi. Ini untuk para calon TKI di poin yang kedua juga harus diperhatikan ya. Karena masih banyak terkadang yang jalan, kita tahulah dengan mungkin agen yang tidak terdaftar di pemerintahan negara Indonesia ya. Jadi harus benar-benar ada pengetahuan ataupun menambah wawasan apabila ingin berangkat ke negara Brunei Darussalam ataupun berangkat ke negara-negara lain ya. Semua itu harus tahu informasinya dengan jelas seperti itu agar tidak salah jalan tentunya ya. Tidak tertipulah dengan para oknum gitu. Oke, di poin yang kedua, berangkat bekerja ke luar negeri secara unprosedural melalui sponsor atau calo itu rawan dengan masalah, betul sekali itu. Antara lain jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, terus besar gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan ya. Terus lagi, dan ketika menghadapi masalah sponsor atau calo itu tidak bertanggung jawab ya. Terus lagi calo atau sponsor juga tidak membekali calon pekerja dengan keterampilan yang diperlukan dengan pengetahuan mengenai negara tersebut ya, negara yang akan
kunjungi ataupun negara yang akan ditempati seperti itu. Terus ataupun negara tujuan ya, maksudnya itu ya. Oleh karenanya hindari berangkat bekerja ke luar negeri melalui sponsor atau calo. Nah, ini adalah poin yang kedua ya. Untuk poin yang ketiga, masa 3 bulan bekerja adalah masa percobaan. Di sini para calon TKI harus tahu terlebih dahulu bahwasanya dari Indonesia bekerja ke luar negeri kemana saja itu bukan hanya ke negara Brunei Darussalam mungkin ya, itu selama 3 bulan itu mungkin masa percobaan. Kalau dalam masa percobaan tersebut menghadapi persoalan atau maka agensi yang memberangkatkan pekerja dan agensi ini khusus yang di Brunei juga harus bertanggung jawab ya apabila ke negara Brunei Darussalam misalkan itu kan agensinya memberangkatkan ke negara Brunei Darussalam. Agensi tersebut jika ada persoalan, ada masalah dengan pekerja itu harus ada bertanggung jawab ya untuk penyelesaian masalah yang terjadi gitu. Terus ini kita masuk poin yang keempat. Poin yang keempat itu pertukaran kontrak kerja atau pindah majikan dapat dilakukan melalui persetujuan antara pengguna kerja atau majikan yang lama dan yang baru, disetujui oleh pekerja, ditandatangani oleh semua pihak dan disahkan oleh jabatan buruh. Sekali lagi ini di poin yang keempat itu sangat-sangat penting ya. Semua poin penting, tapi di poin yang keempat ini sangatlah penting, maka disimak baik-baik buat calon pekerja khususnya yang hendak ke negara Brunei Darussalam dan umumnya untuk semua para PMI dan juga para TKI lah ya. Jadi poin yang keempat itu pertukaran kontrak kerja atau pindah majikan dapat dilakukan melalui persetujuan antara pengguna kerja itu majikan ya, dalam kurung majikan yang lama baik majikan yang baru seperti itu, disetujui oleh pekerjanya sendiri serta ditandatangani oleh semua pihak dan disahkan oleh jabatan buruh seperti itu. Buat sahabat Tero, terus itu adalah informasi yang sangat penting kalau menurut saya. Ini sangat penting buat calon TKI yang berada di Indonesia ke negara Brunei Darussalam. Oke. Ditulis oleh Bapak Arif Suyo, di atas adalah infografis hal-hal mendasar. Itu adalah hal-hal yang sangat mendasar yang harus diketahui oleh calon pekerja Indonesia yang akan bekerja di negara Brunei Darussalam. Ini khususnya ya, karena beliau ada di ataupun bertugas di KBRI Bandar Sri Begawan ya, di Brunei Darussalam. Setiap hari banyak pekerja-pekerja yang lari dan mengadu ke KBRI Bandar Sri Begawan. Pada umumnya mereka berangkat ke Brunei karena bujukan sponsor atau calo. Mereka berangkat unprocedural ya, tanpa proteksi apapun ya. Ketika sampai di negara tujuan, jenis pekerjaan yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh sponsor atau calo. Para pekerja juga tidak mengetahui situasi dan kondisi negara yang akan dituju. Karena memang sponsor atau calo tidak membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan. Akibatnya, banyak PMI yang lari maupun minta pulang. Dapat dipastikan PMI rugi uang maksudnya, rugi waktu, rugi modal berangkat kerja, lebih parah lagi kalau modal berangkat kerja itu sumbernya adalah berhutang atau mungkin juga jual properti atau dan lain sebagainya.
Sementara para sponsor atau calo tetap mendapatkan keuntungan dari uang yang diterima oleh calon pekerja. Mungkin itu saja ya sahabat Ero, dimanapun berada, buat calon TKI atau PMI yang berada di negara Brunei Darussalam, berhati-hati dalam memilih kantor ketenaga kerjaan yang untuk memberangkatkan pekerja Indonesia atau PMI ya, yang hendak ke negara lain atau ke bekerja di luar negeri. Intinya seperti itu ya. Jadi saya himbau kepada sahabat Ero semua yang berada di Indonesia, jadilah calon PMI yang cerdas, yang pintar, jangan kurang informasi. Silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya sebelum berangkat ke negara orang. Cari tempat PT yang benar-benar resmi, yang terdaftar di negara Republik Indonesia ya, pemerintahan Republik Indonesia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.